Kita lanjutkan ke bab selanjutnya, taklim kita karena tadi terputus. Makrifatullah dan inabah. Bab 2 ya, terkait tasawuf dan psikoterapi. Tadi sudah disebutkan bahwa masyarakat umum penyakit jiwa itu sering disebut gila, ya kan? Padahal gila itu ada yang gilanya setengah gila, ada yang gila beneran, ada yang seperempat gila. Andung takutkan ini jemaah kehidupan orang sekarang ini seperempat gila. Penyakit ini ya sebetulnya sudah kena semuanya ya. Cuman kita tidak menyadarinya ya. Itulah pentingnya agama. Enggak enak ya disebut gilo gitu. Enggak enak ya, enggak apa-apa ya. Yang duduk juga kadang-kadang gilo salayang kayak orang Minang kan gitu kan. Ya. Sering orang yang sakit jiwa tidak merasa bahwa dirinya sakit. Banyak gak? Banyak. Di sini susahnya. Sebaliknya, ia menganggap dirinya normal, bahkan lebih baik, lebih unggul dan lebih penting dari orang lain. Kalau orang sudah menganggap lebih bagus dari orang lain, lebih penting dari orang lain, maka dia sudah berpenyakit jiwa. Ayo. Makanya dilarang pakai selendang. Ya, keras itu. Sampai-sampai ada hadis. Ya. Gimana? Sebesar biji sawi aja nggak masuk surga, kan ancaman. Karena dia sudah nggak normal, kehidupannya dianggap gila. Tentunya dengan derajat kegilaan yang berbeda. Iya kan? Jadi di situ permasalahannya yang sering tidak disadari. Jadi kalau ditanya jenis-jenisnya penyakit jiwa ini apa sih? Jadi kenapa ini yang mesti dibahas? Di sini biangnya penyakit fisik semua di sini. Ya. Penyakit jiwa biasanya pertama di mental dulu, nanti merembet itu ke jiwa itu. Ya. Penyakit jiwa biasanya dibedakan menjadi 2 kategori umum. Pertama, kelainan mental yang dicirikan gangguan fungsional. Gangguan fungsional ini bisa warisan keturunan yang tidak menyenangkan. Pengalaman yang tidak menyenangkan. Unfavorable heredity. Itu bahasa kerennya. Dilengkapi dengan faktor-faktor konstitusional dan pengalaman hidup yang merugikan. Sudah dapat pengalaman gak ngenakin, pengalaman hidupnya juga gak enak. Itu bahasanya. Merugikan. Ini merupakan sebab utama dari penyakit mental. Termasuk kategori ini bahasa umum secara ilmu medisnya. Ya. Mau dicatat silakan, mau enggak silakan. Sebab kalau dicatat ini antum sudah masuk wilayah psikologi. Ya kan? Skizofrenia, paranoia, manik depresif, involution, melankolia. Nanti dong share aja lah ya. Nah, itu jenis-jenisnya di mental. Yang kedua, penyakit mental yang dikelompokkan dengan pertanda atau bukti organik. Disebut toxic organic psychosis. Termasuk dalam kelompok ini adalah penyakitnya bernama secara bahasa sains senile dementia psychosis with cerebral arteriosclerosis, general presis, alkoholik psikosis. Ya. Itu dia. Karenanya penyakit itu terdiri 2 macam. Nah, pertama penyakit jiwa yang disebabkan oleh gangguan kejiwaan yang telah berlarut sehingga mencapai puncaknya tanpa suatu penyelesaian yang wajar. Atau dengan kata lain disebabkan oleh hilangnya keseimbangan mental secara menyeluruh
akibat kondisi lingkungan yang sangat menekan ketegangan batin dan sebagainya. Yang kedua, penyakit jiwa yang disebabkan oleh adanya kerusakan anggota tubuh. Ini lebih ke fisik. Maka bisa sakit jiwa, misalnya otak, sentral saraf, atau anggota fisik lain menjalankan tugasnya tidak berfungsi. Hal ini mungkin disebabkan oleh karena keracunan akibat minuman keras, obat-obat perangsang, narkotik, penyakit-penyakit kotor, sifilis, dan sebagainya. Itu bisa mempengaruhi kejiwaan. Nah, sekarang kita bahas pandangan Islam tentang penyakit jiwa. Tadi lebih cenderung ke sains. Antum stop aja ke sains sampai situ. Kalau antum belajar sains itu bertahun-tahun. Ya. Kita langsung ke sasaran. Gimana secara ajaran Islam tentang penyakit jiwa? Dalam perspektif Islam, penyakit jiwa yang sering diidentikan dengan beberapa sifat buruk atau tingkah laku tercela. Disebut apa kalau Al-Quran? Ini orang yang berpenyakit jiwa. Al-akhlaq al-majmumah. Catat. Jadi penyakit jiwa secara Quran adalah al-akhlaq al-majmumah. Jadi kalau UIN menyebutnya penyakit jiwa ini adalah misalnya psikosis alkoholik, nggak masuk bro. Itu bilangnya kedokteran, mabok antum. Nah itu ada dibuat kayak gitu. Itu nggak bidangnya. Paham nggak? Jadi antum, sekarang ini, antum bisa jurusan Usuluddin, tapi membuat desertasi atau skripsi ya, skripsi, memakai ini, bagus, tapi jangan dibuat jadi disiplin ilmu, judulnya, misalnya dibuat judul disiplin ilmunya misalnya, tasawuf dan psikoterapi, ini jurusan Usuluddin kok ngambil buat skripsi ini, nanti jadi masalah. Ya. Tapi itu keren kalau diandong, tampil beda, iya kan? Berani. Nanti salah satu orang yang buat skripsi aneh ini andong sebut. Ada anak UIN. Iya. Nah kalau ditanya, secara Islam penyakit jiwa itu apa? Sebut dong. Al-akhlaq al-majmumah. Al-akhlaq al-majmumah, urai apa aja secara bahasa umum syariat? Tamak, dengki, iri hati, arogan, emosional, dan seterusnya. Itu artinya. Berarti itu penyakit. Ada yang arogan? Ternyata kok gilo Pak Jako. Adonan tamak ternyata gilo nyuma. Kan gitu. Kan gak enak tuh kalau disebut gitu. Ada ndak gilo yang sebutin lu gilo. Memang gilo ke Quran. Kamanga. Maka terbagi penyakit jiwa dalam 9 bagian. Jadi ulama dari Ibnu Sina untuk psikoterapi secara Islami dipecah penyakit jiwa itu ada 9 sumber penyakit nanti ke fisik. 9 itu catat. Ini dasarnya psikoterapi. Ya, 1 ria. Artinya pamer. 2 al-ghadab. Artinya marah. 3 al-ghaflah wanisyah. Lalai dan lupa. Itu naik itu terus. Walaupun terpecah menjadi 9. 4 ya. 4 al-waswasyah. Ada di Quran itu. Was-was. Gelisah. Ya. 5 alias frustasi. Jadi kalau ditanya frustasi itu galau itu alias. Ya, atau
Keenam, tama. Itu Quran tuh. Artinya rakus. Ketujuh, al-ghurur. Terperdaya, merasa terperdaya. Allah taimpok janjang balik. Karena ada macam itu penyakit. Al-ujub. 8. Tahu? Sombong. Oh, makin tinggi makin gawat itu penyakit itu. Kesembilan, al-hasad wal hikr. Dengki dan iri hati. Ulang. Islam mengajarkan jenis penyakit yang ada secara umum diurai menjadi 9. Semuanya dari Quran. Ya, itu jenis penyakit dari kejiwaan yang akan menjadi penyakit secara fisik. 1. Ria, pamer. 2. Al-ghadab, marah. 3. Al-ghaflah wanisya, lalai dan lupa. 4. Al-waswasah, was-was. 5. Al-yash, frustasi. 6. Tamak, rakus. 7. Al-ghurur, terperdaya. 8. Al-ujub, sombong. 9. Al-hasad wal haikid, dengki dan iri hati. Maha besar Allah, penguraian hanya 9 dan artinya bisa difisikkan, bisa termaterikan. Dalam mutola'ah 9 itu materi. Jadi penyakit yang sifatnya kejiwaan lebih cenderung kepada ruhani akan bisa menjadi ke fisik. Duduk. Hati-hati sifat tadi, dijamin antum kena fisik. Sampai bisa aja dia misalnya sombong, iri, tahu-tahu managang parunya. Diperiksa medis, penyakitnya lever. Nah, diubek parunya. Ya, betul, dihilangkan saja. Ala diubek hilang sakitnya maraso cegak, tambah bangka. Karena nan diburu salah alamat. Setuju enggak? Salah alamat, penyakitnya enggak di situ, di langit. Iya. Penyakit di bumi, di langit, di ube di bumi. Leceh gak? Nah, aksesnya ada di tubuh antum. Begitu memahaminya. Keren mana Islam dengan sains. Pahami itu. Maka sangat baik kalau antum di samping memahami konsep terapi Islami juga mempelajari sains kedokteran. Tuh. Gitu. Nah, ada disiplin ilmu yang langsung menterapi ke fisik, tapi tidak melupakan terapi ruhani. 200 tahun sudah diamalkan oleh Islam. Dari zaman Rasul sudah diamalkan. Namanya Quran menyebutnya nabah. Duduk. Nah, ya. Jadi beberapa sifat tercela tadi terpaksa diurai. Nah, ini spesifikasi kalau ibarat dokter ahli gadab. Nah, gitu. Nanti tasawuf terapi jurusannya misalnya dokter gadab. Nah, gitu. Ya, jadi urai satu-satu. Dokter gaflah wanisya, kan nggak enak ahlinya gitu. Ya istilah tersalah di akademis ya. Nah, ini bentuk sampaikan wawasan. Karena masing-masing ini harus dipahami spesifikasi. Ruwet loh satu ini. Kita bahas ya, nggak percaya nih. Gimana terapinya kalau kenanya ke situ? Masa sakit kepala dikasih obat sakit perut, sembuh nggak? Enggak, sakit perut dikasih obat sakit kepala. Oh, kan salah. Namanya apa kalau di medis? Malpraktek. Jadi di konsep tasawuf juga bisa terjadi malpraktek. Tinggi mana malpraktek di tasawuf? Terapi daripada malpraktek dokter sains. Tinggi malpraktek tasawuf. Karena di sana terkait si penterapi. Kaitannya apa? Jangan-jangan ada akhlak al-majmumah pada dirinya. Masa orang gilo mau begilo? Akhlaknya harus benar. Sepakat?
Jangan coba-coba antum mengobati orang dalam konsep Islami, antum mabok. Duduk nggak? Makanya banyak doa terapi tidak mangkui. Doanya sama, yang cie bismillah cegak, dan cie bismillah karasukan. Kan gitu bahasanya. Betul kan? Itu kan banyak terjadi. Jadi kuncinya apa? Siap antum menjadi orang baik untuk bisa membaiki orang. Bahasa mulanya gitu. Jadi tolong terapkan nanti kalau antum sebagai dosen atau penceramah, kalau ingin jadi penterapis, terapis dulu badan antum menjadi orang yang disuruh menjadi penterapis. Udah kunci ya? Udah kunci. Sebenarnya ilmunya kalau udah baik nanti datang sendiri. Ladeni. Ya. Bukan pengertian dari pinggir Allah. Di sisi Allah antum kurang tepat bahasanya, karena Allah itu kalau bahasa itu masih bertempat kan. Nah, ya. Beberapa sifat tercela tersebut ada relevansinya jika dianggap sebagai penyakit jiwa. Sebab dalam kesehatan mental disebut mental higiene. Sifat-sifat tersebut merupakan indikasi dari penyakit kejiwaan manusia yang disebut psikosis. Dia stop di situ. Tidak berfungsi kepada salah. Padahal secara apa? Itu akan berfungsi secara fisik, ya. Jadi pada penderitaan sakit jiwa salah satunya ditandai oleh sifat-sifat buruk tersebut. Kita urai. Jadi ilmu spesialisasi kedokteran gitu ya bahasanya ya. Sekarang kita spesialisasi tasawuf psikoterapi. Ya, panjang banget sih. PK aja ya. Betul. Pertama, tadi kan disebut ria. Dalam penyakit ria terdapat unsur apa? Penipuan terhadap dirinya sendiri. Jadi orang yang ria itu sebenarnya nipu diri sendiri. Percaya nggak? Percaya nggak? Itu yang mesti disembuhin. Woi, ang nipu diri seorang. Ang enggak mah. Gitu. Nggak orang lain yang ditipu. Diri antum yang ditipu. Nah itu udah salah satu terapi itu. Jadi pahami kecerdasan dia berpikir. Itu masih konsepnya kejiwaan ya. Nah. Jadi sebetulnya menipu terhadap dirinya sendiri. Dan juga akhirnya dengan menipu diri sendiri. Karena dirinya tertipu, dia menipu orang lain. Duduk nggak? Itu dia. Namanya apa? Influenza riai. Ria aja. Ya, nah, tuh, ria. Karena hakikatnya ia mengungkapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Betul kan? Nah, ria merasuk dalam jiwa seorang manusia sangat halus. Kalau dianggap ada jinnya, ya, setannya, itu halus banget gitu. Lebih kecil dari tuyul gitu. Gitu halus. Itu ria itu. Sama mencar gitu. Ini lebih esensi. Ya. Ya. Kalau antum kaji ke arah esensi ke sana, arahannya antum nggak beres nanti kepalanya nih. Karena itu hakikatnya harus dialami secara pengalaman, memahami secara mukasyafah. Itu beda lagi. Itu stratanya tentu beda lagi. Ya. Sangat halus. Dan tidak terasa. Hampir tidak ada orang yang selamat dari serangan penyakit ini kecuali orang itu sudah sampai ke titik arifun. Bahasa umumnya ikhlas. Jadi ria itu nyerangnya halus. Contoh, udah 1000 umat. Saya ikhlas. Saya usahakan ria. Tapi dalam hatinya tetap, gua kalau nggak 1000 nggak enak nih ya. Ya. Yang nonton gitu kan. Jadi ria halus nggak? Pertanyaannya, apakah antum kena ria nggak? Kena. Kalau misalnya Iwan Fauzi tidak merasa kena ria, bohong tuh. Yang duduk juga kena ria. Begitu halusnya. Sampai kita tidak terasa bahwa itu ria.
Makanya konsepnya kalau di Quran ikhlas. Disinilah pentingnya mengkaji makrifatullah sampai pada makrifat jatullah. Penyakit ria tuh. Ya, betul kan? Itu dasarnya. Makanya dari kaji di atas, turunin ke bawah kan untuk menterapi tadi. Tanpa kita memahami konsep jati ya, maka ria ini pun sulit untuk kita atasi sebagai penterapis. Duduk kan? Karena itu kaitan dengan kalasa, ikhlas, murni, tauhid, arifun orangnya. Penyakitnya apa? Ria. Sampai pada titik taat, itu sembuh. Dalam ria terdapat unsur kepura-puraan, penipuan, munafik. Setuju? Gua nggak ria. Tapi kalau nggak disebut 1 miliar nggak sakit hati ya. Nyumbangnya ya. Nah, jangan bohong. Gitu. Maka orang yang kayak gitu munafik kan? Tinggi kan? Penyakitnya berat kan? Seluruh tingkah lakunya cenderung mengharap pujian orang lain walaupun dia menutupinya kan? Senang kepada kebesaran, senang pada kekuasaan kan? Betul kan? Oh ambo hilang kan? Ambo ikhlas. Tapi kalau diundangnya tidak dijemput Mercy, aduh, iya, sibuk katanya ya. Padat jadwal saya, udah ria itu. Halus nggak? Halus. Jarang yang nggak kena itu. Ulama setinggi apapun juga kadang-kadang kena penyakit ini. Makanya sering ada unsur kepura-puraan, senang kepada kebesaran, kekuasaan. Bahasanya jadi apa? Kalau dia tidak dikasih makan itu overacting. Itu dia. Bahasa kerennya overacting, menutup-nutupi kejelekan dan seterusnya. Sifat penyakit ini ya, Quran menyebutnya dan ini ada kaitan amalan. Dasar yang mesti didalami secara lapisan penyembuhan sampai kalau kena ke fisik dan kena ke kejiwaan, kena ke mental. Quran surat An-Nisa 4142 dibaca, itu dasarnya. Jadi ria kesini larinya. Terakhir. يومئذ يود الذي بسم الله الرحمن الرحيم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. Jangan dibaca artinya, coba diulang. An-Nisa 142. Betul. Nah, diawali innal munafiqina. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa
tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Nah, pertanyaannya, ini terapi ya, udah jadi terapi ya. Tat, ambo, bak ammo, be supaya bisa konsentrasi sholat khusyuk. Jawabannya apa? Hilangkan ria. Duduk. Betul. Nah, jadi ria ini kaitan di ritual. Kamu harus belajar sholatnya ikhlas. Itu kejiwaan. Belum ke fisik. Ini nanti diinabah ya. Nah, jadi silabusnya gitu. Jadi tolong nanti kalau kita menjelaskan kepada umat, ini penting poin dasarnya. Kamu jangan ngaji lah, nanti kalah nih apa nih? Nggak apa-apa. Kamu ngaji aja ya, karena disiplin kamu beda kan. Nah, nggak apa-apa. Tapi kalau mau mengambil disiplin ini jadi apa? Adu argumentasi, keren. Ini apa ini? Ya. Jadi pegang ini berempat ini, betat nih, yang berempat, jangan dilepas. Bila perlu KB, tanggung jawab tuh, ini under kontrol ini. Karena sulit menerapkan, karena kalau kayak yang ini background dasarnya nggak ada. Beliau ini background dasarnya ada gitu. Kayak background antum itu lain ceritanya, akan lain nanti. Yang antum takutkan jangan takut jadi wali ya. Kalau wali bener wali nggak apa-apa. Kalau wali nagari kacau nanti. Jadi yang kedua. Firman Allah juga ini. Ya. Ini ada taubat di sini. At-Taubah 67 baca deh Pak. At-Taubah 67. Ini terapi juga ini. Ayat 67. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama. Mereka menyuruh membuat yang mungkar dan melarang berbuat yang ma'ruf, dan mereka menggenggamkan tangannya. Mereka adalah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Termasuk penyakit munafik adalah sampili kariam, menggenggam tangan itu kikir. Ya. Jadi kalau penyakit fisik ujung nanti terakhirnya adalah obesitas. Jangan dicatat dulu strategi ya obesitasnya, nanti itu diinabah. Itu banyak pecahannya secara fisik penyakit itu ya. Nah, jadi ini kejiwaan dulu, mentalnya dulu ya. Kikir, apalagi halal haram sikat saja lah. Nah itu dia penyakitnya ya. Benar kan nih? Quran kan yang nunjukin. Jadi kita udah tahu terapinya. Jadi psikoterapi itu secara islami begitu keren banget. Sama medis. Ya. Medis kan sasarannya ke fisik. Kejiwaannya gak dirobot tetap aja. Nah, timbul lagi penyakitnya kan. Nah, bengkak lah tuh. Gitu. Sandarkan ke hadis. Oke, kita sandarkan ke hadis. Ini sahih ya. Rasulullah bersabda, "Akharu mayaqilu bil nisyabi. Lishabi huwa riya wal syahwatul kabiyatu." Yang paling aku khawatirkan terhadap umatku adalah riya, kata Nabi, dan syahwat yang tersembunyi. Riya itu syahwatnya tersembunyi. Jadi merasa dia tidak emosional,
tapi sebenarnya berbahaya. Tahu-tahu dia cucu aja gitu kan, ya, malenga, tusuk, Psikopat. itu kata Nabi, itu munafik itu. Nabi yang ditakutkan kan orang-orang munafik ini kan, syahadat iya, ya kan, nah tuh. Bahasa tingginya nanti musyrik kan, makanya ini penyakit yang perlu kita pahami dalam konsep terapi ya. Dalam ajaran Islam memberikan terapi ria ini dengan cara mengkikis nafsu syahwat sedikit demi sedikit. Tidak bisa sekaligus. Sudah itu tanamkan setelah sedikit-sedikit tawadu. Tuh. Nafikan nafsu pelan-pelan, tanamkan tawadu. Itu terapinya. Itu udah masukin abad. Dengan cara apa supaya tawadu ini timbul? Perhatikan, melihat kebesaran Allah di alam semesta. Maka jangan ditaruh di tempat yang metropolis, gunung. Ya itu di daerah-daerah. Kawat namanya, duduk gak? Itu terapinya. Sampai situ dulu. Untuk penyakit ria dalam konsep kejiwaan itu udah banyak itu. Itu udah banyak. Satu. Semua ada 9 loh. Ya. Kedua, apa namanya? Kedua tadi apa namanya? Al-ghadab, marah. Ya, betul kan? Berat mana ria dan marah? Dua-duanya berat. Gitu aja, dua-duanya berat. Berat kan dua-duanya. Yang di atas tadi yang ria larinya kemana nanti? Bisa ateis, bisa kafir. Kalau marah pahalanya anarako. Kan gitu. Iya kan? Nah. Pemarah kan banyak yang gak ateis kan. Tapi kalau musyrik bisa kafir kan? Itu pemahamannya. Dua, marah, emosi. Marah pada hakikatnya adalah memuncaknya kepanikan di kapalo. Itu awalnya. Itu sebabnya kalau pecah di kepala namanya apa? Stroke kan? Nah. Lalu menguasai otak. Kalau udah memuncak di kepala, dia dikuasai semuanya itu. Dan itu ada kemalukan. Ada ruptis, ada yang masuk. Marah itu. Jadi marah itu, kalau tadi lebih cenderung kepada penyakit dari diri sendiri, kalau marah penyakitnya ada akses dari luar. Marah kan terpancing dari luar. Nah, tuh, bedanya itu. Jadi kalau marah secara inabah, dicari dulu biang kerok luarnya itu. Nah kira-kira apa? Yang paling sulit nasab. Kalau bapak gua misalnya nasabnya jelek, ya, bisa masuk nggak gen darahnya? Ah bisa kan? Itu dari luar kan? Nah, itu yang mesti dipotong, putus. Nah itu kajinya di sini, memutus itu. Ya kita jarah kan? Saya mana jarah? Kita runut itu. Nah itu konsepnya, tapi jangan pas jarah kita harus ketemu biang keroknya, kita cabut penyakit tubuhnya, dimasukin ke disinfluin, gila kayak gitu kan? Bukti epistemologinya kan susah nanti. Duduk ya, jadi ada disiplin ilmu yang tidak bisa dijabarkan secara umum. Baru 2 ya, udah tinggi nih. Ini kalau di UI nanti itu 4 tahun setengah. Di sini paling tinggi 15 menit. putus. Masya Allah, ilmu Quran itu luar biasa tuh. Kebayang nggak? Jadi antum nggak perlu udah dapat dua jurusan. Percayalah, 9 yang dibahas ini cuma secara silabus besar nanti ya.
Oh jadi gitu. Ikutin aja ini. Mudah-mudahan jadi pedoman untuk yang lain. Ya. Nah ini sumbernya yang jagonya sebetulnya Mubarok, saya Mubarok. Ya. Saya Mubarok ya. Pengembangannya ya. Nah kemudian dikembangkan, diluaskan sama Abah Anom. Ya. Jadi orang timur, orang Indonesia untuk konsep ini yang dibagi ke 9 ini. Nah, itu udah mendunia. Marah kita jabarkan dulu secara lebih dalam. Menguasai otak, pikiran, dan akhirnya kepada perasaan. Betul? Kalau ada otak dapat, pikiran dapat, turun dia ke perasaan. Tapi bukan dari perasaan. Dari mana dulu? Karena sifatnya dari luar, maka larinya ke depan. Mata, otak, baru turun ke perasaan. Seharusnya terapinya ke perasaan. Nanti dibalik. Kalau diterapikan dari perasaan, maka dia keluar ke depan gitu. Jalurnya gitu. Itu gimana tulisannya Anda udah tahu tuh. Terapinya kayak gitu. Dari sini ke sini. Diobat dari sini lagi ke sini. Medis itu namanya. Betul kan? Jadi harus dari dalam diri ke luar. Aduh, tambah pinter. Nah, lanjutkan dulu. Emosi marah akan menimbulkan beberapa pelampiasan. Kalau keluar nih penyakitnya, kan harus dilampiaskan. Menimbulkan pelampiasan. Ya. Misalnya, salah satu pelampiasan dari marah itu apa? Yang paling depan yang umum. Lisan. Apa? Mulut kan? Belum ini nih. Belum tak? Lisan dulu. Apa biasanya? Caroy. Lah, ya. Betul kan? Masih secara fikih masih belum masalah. Walaupun sekarang sudah ada kena hukum-hukum apa UT ya. Tapi kan udah polisi mainnya. KDRT. Itu akibat dari penyakit marah tadi. Ya. Jadi pelampiasan ini kebanyakan sulit dikendalikan walaupun Islam mengajarinya dengan puasa. Setuju nggak? Banyak yang gagal. Tuhan itu kan sayang kan, kita diuji dengan penyakit ini, diuji dengan penyakit ria, kan semua ada solusi. Ria sholat, masuk ke marah puasa, kan semua dikasih. Nah kita kan nggak tahu hakikatnya bahwa itu untuk ke situ larinya kan. Ya. Jadi sholat, puasa untuk siapa? Untuk Allah. Allah nggak butuh itu. Setuju nggak tuh? Keren nih kaji sekarang. Makanya ini sebenarnya kaji terakhir nih. Karena memperbaiki umat kan. Maka timbul caci maki, kata kotor, keji. Secara fisik menimbulkan tindakan destruktif. KDRT. Ujungnya. Jika mereka menahannya, apa yang timbul? Kurang kuat agamanya, nyecabi baju, nyetoko, kapalnya benturan kapalo. Bahaya enggak? Itu segilo sabanagi kilo. Ndak ada di siko di langit dan ada. Dari apa tuh? Memang tahan kata Nabi, jangan marah. Tapi kalau tidak kuat pondasi agamanya, dihantam badannya sendiri, betul kan? Robek baju, ya, betul kan? Jadi kalau ngobatin orang dari luar, misalnya kerasukan, orang kesurupan, gimana? Ayo, tanya, gimana? Ini salah satu, gimana? Umbu tuh nana masuk, indak dibakar dulu, umbu dulu, itu kan makhluk Tuhan, betul kan? Iya kan? Kalau dia dibuat marah, badan nan kane itu dan babak belur,
caka-caka seorang. Tanago balipe. Betul kan? Silaturahim ada secara konsep terapi ini, dalam konsep ini. Jadi letaknya di sini. Silaturahim nggak diletakkan di ria, bro. Tambah ria. Betul nggak? Iya nggak? Kalau salah letak tambah ria nggak? Tambah ria. Letaknya di konsep kedua yang disebut Al-Ghada. Marah. Gitu, susun itu. Disusun silabusnya. Nah, yang lihat gini. Kalau mau memanjangkan, mengembangkan suatu keilmuan, tapi jangan lepas dari koridor jalur itu. Itu yang paling penting, ya. Kok jadi dosen dong nih ya? Minum lah kopi. Jadi jika orang marah tidak mampu melampiaskan tindakan-tindakannya tadi, maka dia akan berkompensasi pada dirinya sendiri dengan cara merobek pakaian, menampar mukanya sendiri, mencakar-cakar tanah, membanting-banting perabot rumah tangga, dan seterusnya. Ya kan? Ya. Itu yang disebut tindakan orang gila yang nggak permanen. Betul kan bahasanya? Kalau ini nggak dipahami, tidak diterapi secara benar, dan tidak ada dasar ilmunya, maka orang itu bisa gila permanen. Jadi orang kerasukan itu salah satu menjadi gila permanen. Ngeri kan? Ngeri kan? Nah, tuh. Karenanya marah juga dapat mempengaruhi pada hati. Sama dengan ria. Jadi kalau ditanya, yang datang tadi itu lebih cenderung kepada ria atau lebih cenderung kepada marah? Jawab. Yang tadi datang. Marah. Udah pintar. 10 nilai antum. Gitu. Cari dari luar kalau nggak ada observasinya. Iya kan? Nah besok belum tanya, nih kemana nih larinya ke 9 nih? Harus tahu antum. Nah cuman antum belum tahu kuning, merah atau biru. Nah, kan gitu belum tahu. Nur minyak api, minyak goreng nanti yang dikasihnya. Nah, gitu kan. Jadi nggak kacangan deh ngaji sini deh. Nah, dianggap ini klinik, nanti dulu. Sorry ya kalau klinik. Jelas di sini. Jadi marah itu juga bisa ada pengaruhnya ke hati, yaitu sifat dengki dan iri hati, ya, menyembunyikan kejahatan, ya, rela melihat orang lain menderita, cemburu, ya, suka membuka aib orang. Orang kalau marahnya sudah bisa ditahan, pertama marahnya penyakit kedua bisa cemburu. Itu kejiwaannya. Jadi gini. Kalau orang itu sudah tidak marah, maka penyakit keduanya catat itu cemburu. Di sini nggak ada. Udah tahu ya? Onde bang ako inyola elok kini tapi cemburunya minta ampun kang katanya. Panyang den apa nyaki balik, nggak tahu ilmu. Padahal cemburu itu adalah juga obat. Karena obat marah hilang maka timbul cemburu. Berarti cemburu itu strata penyakitnya menurun. Sepakat? Pilih punya bini marahan atau punya bini cemburuan. Pilih. Marahan nanti bisa nangis lu sampai pagi loh. Ditunggingin gimana tuh? Marah kan? Kira-kira gitu deh. Yeah. Nabi Muhammad SAW melarang orang yang sedang marah untuk membuat keputusan. Itu hadisnya sahih. Jadi pas antum marah, jangan buat keputusan. Sepakat? Karena diri antum dikuasai oleh setan gitu. Maka keputusannya nggak enak ya nyebut gitu. Betul kan? Nah. Jadi nggak boleh memutuskan suatu perkara. Sabdanya jelas.
La yajibu alal mar'i an yataqida qararan baina syakhan aini mutanaja aini wa huwa ghadibun. Iya kan? Sahih kan? Seorang jangan membuat keputusan di antara dua orang yang berselisih. Mutanaja aini. Sementara ia dalam keadaan ghadibun, marah. Jadi kalau hakim sedang marah, jangan suruh jadi hakim. Ya, jangan menyelesaikan masalah. Kalau kita sedang marah, ya udah kita mundur aja. Al-Ghazali juga Hujatul Islam kita, ulama kita yang mendalami perkara-perkara kesifatan ya dalam kitabnya berpendapat bahwa cara untuk menanggulangi kemarahan sampai batas yang seimbang dengan jalan mujahadah. Artinya betul itu, mujahadah. Untuk kemudian menanamkan jiwa sabar dan kasih sayang. Jadi terapinya marah itu sabar, kasih sayang, praktek amalannya mujahadah. Itu dulu, nanti ada di Inabah. Ya. Jadi berkaitan dengan hal tersebut, emosi marah yang menguasai seseorang dapat membuat apa? Secara intelektual, hati-hati Iwan akademis, mandek pikiran, mentok. Orang yang marah sering mentok pikirannya walaupun dia hafal. Paham gak? Coba perbandingan orang yang sering marah, tahu-tahu dia udah hafal sebulan blank aja pas diuji. Itu penyakit pemarah. Namanya ada datuk marah. Ya. Jangan jadi datuk marah ya. Bisa mandek. Di samping itu energi tubuh selama marah berlangsung akan cepat menguap, persentasenya hampir 50%. Ya. Normal manusia itu 20%. Kalau hilang 50% berarti sudah boros 30%. Maka badannya akan kurang imunisasi tubuh. Daya imun tubuh. Ujungnya pamaleh, palupo. Ya aduh enggak. Nah di terapi itu tadi nak unsurnya gak apa? Nasab ibu. Ya. Nanti itu di Inabah ya. Jadi di samping energi tubuh habis akan membuat orang siap untuk melakukan tindakan yang akan disesali di kemudian hari. Jadi dengan jalan mengendalikan diri dari marah mempunyai beberapa manfaat. Memelihara kemampuan berpikir, mengambil keputusan yang benar, dapat memelihara keseimbangan fisik karena mampu melindungi dari ketegangan fisik yang timbul akibat meningginya energi. Ketiga, menghindarkan seseorang dari sikap memusuhi orang lain, baik fisik maupun umpatan. Sikap tersebut juga dapat menyadarkan diri untuk selalu berintrospeksi. Keempat, dari segi kesehatan, pengendalian marah dapat menghindarkan seseorang dari berbagai penyakit fisik pada umumnya. Nah, mengendalikan marah ini harus tanya kepada ahlinya. Ya, di sini memerlukan waktu. Ya, gitu. Karena manusia itu punya bioritmik. Seahli antum main olahraga, ada saatnya antum tidak bisa menjadi ahli. Itu bioritmik. Duduk kan? Gue main futsal hari Senin jam sekian. 10 orang main futsal, 10-nya sedang bioritmiknya rendah, kalah antum. Jadi main olahraga juga perlu ahli tasawuf, ahli torekot, bukan dukun. Itu kan? Pahami karakter orang itu. Dan antum harus bisa. Bisa dosen kayak gitu. Harus sampai itu. Bukan disiplin ilmu yang disampaikan secara teoretis saja. Salah tuh. Nabi SAW sangat memuji tindakan bisa mengendalikan diri dengan ilmunya dalam hal perkara emosi yang kedua ini. Itulah kata Nabi orang yang sangat kuat. Kata Nabi orang yang kuat itu adalah bukan angkat besi, bukan takut dengan pedang yang ribuan, bukan. Bisa merem
marahnya. Begitu beratnya marah. Sabdanya Syahid, la yaqalu innal ashah al-kuya ahum ashqashun yujidunal musyarata lakinnal akhashal akiwahum aksahun qadiruna ala kabihi jimahi kodobihim. Tidaklah orang dikatakan kuat itu adalah orang yang pandai bergulat, tetapi orang kuat adalah orang yang mampu menahan marahnya. Nah, ya kan? Jadi logika itu benar sekarang. Itu sebabnya jelasnya terapinya kalau di firman kata Allah ini. Catat dulu di marah adalah Quran surat Ali Imran ayat 134 surat 3. Silakan baca. Putarannya di situ masalah yang kedua marah. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Jangan diulang lagi. Ali Imran 134 diawali alladzina yunfikun. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik itu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Apa solusinya secara ikhtiar agama, secara syariat? Bukan sedekah. Ada perbedaan infak dengan sedekah? Paham ya? Nah itu catat nggak apa-apa. Jadi untuk marah, salah satu solusi secara ritual agama adalah penekannya di infak. Ya, insya Allah mampu dia. Allah nggak mungkin ngasih suatu suatu ketetapan fikih kalau dia tidak mampu, kan nggak mungkin kan. Ketiga apa? Lalai dan lupa. Kita bahas sampai situ dulu ya. Untuk masalah ini udah clear secara kejiwaan tuh. Penyakit yang kedua, penyakit yang ketiga masuk nih. Nah, itu semuanya persentasenya kena sebetulnya karena ini ujian kan. Lalai lupa kan kita kena, sepintar-pintar orang bisa lalai lupa kan. Nah, adalah salah satu penyakit mental. Sedangkan lupa oleh sebagian psikolog, nih ke psikolog dulu ya, ada sedikit samanya. Sebagai persoalan yang telah dilalui sebelumnya terkait dengan memori ke belakang, persoalan di belakang. Ya. Kalau diteliti oleh beberapa ahli, penyebabnya antara lain sebagai berikut. Baik Islam maupun sains, ya. Lalai dan lupa ini ada yang kebangetan kan? Iya kan? Sebentar-bentar lupa. Masa dengan istri lupa? Pergi ke pasar dia beli koran ya. Tahu-tahu dia udah pulang aja gitu. Gue bini gue masih di pasar gitu. Balik lagi dia. Nah, ada yang kayak gitu loh. Nggak ada di sini di langit. Nah, gitu. Jadi ini perlu kita pahami ya. Ada orang yang kesulitan perkara itu loh. Ya, lalai lupa dalam trauma bidang akademis kan. Orang lain kok cepat 2-3 kali bisa cerdas ya. Sebenarnya sama semua kapasitas. Ada maksud dari Allah semua. Jadi berdasarkan penelitian, 1, perbedaan kadar kemampuan seseorang di dalam memenangkan dan mengingat sesuatu, menenangkan ya, dan mengingat sesuatu yang telah diketahui sebelumnya. Ini kadar kemampuannya berbeda, itu kodrati.
Paham nggak maksudnya? Itu satu. Ya. Kedua, bahwa pada mulanya proses kelupaan, pada awalnya proses lupa itu terjadi secara drastis, juga terjadi secara berangsur-angsur. Ada yang drastis lupa kan? Lupa banget gitu. Pinternya. Wah, kok dia lupa mendadak gitu kan. Ada yang lupanya berangsur-angsur. Ya. Pilih mana? Ini makanya akademis perlu. Ya. Yang ketiga, banyaknya informasi yang diterima. Akibatnya terjadi inferensi informasi, inferensi. Apapun juga otak ada kapasitasnya. Penuhinlah sama antum. Jadi orang yang hafal 30 juz itu bagus. Tapi hati-hati. Ada kelainan itu. Dalam dimensi pemahaman yang lain, tahu nggak? Tetap ada dimensi. Walaupun Quran itu bagus untuk dihafal, tapi konsepnya secara spiritual harus dipahami secara kapasitas yang ada di antum. Ya. Makanya orang yang sulit bisa menghafal Quran, tapi tinggi pemahaman itu lebih baik. Orang yang hafal Quran 30 juz, pemahamannya biasa kurang. Percaya nggak? Karena Quran itu harus dibaca dan ada Qurannya. Bukan Anda melarang tidak ini ya menghafal Quran, bukan begitu. Ini konsepnya berbeda. Terlalu banyak informasi, hati-hati ya. Ini ada sangkut pautnya dengan lupa ya. Karenanya proses kelupaan sangat erat kaitannya dengan waktu dan konsentrasi seseorang. Kait eratannya dengan waktu dan konsentrasi seseorang terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi. Karena itu kalau dalam ilmu psikolog berpendapat bahwa seseorang yang terlalu banyak mengurusi persoalan yang rumit, nah tuh. Makanya kalau udah sekretaris jangan jadi ketua LSM, jangan lagi ketua YMA. Cie-cie lah. Baik itu lah. Iya kan? Blank baru tahu tuh. Itu kan logikanya gitu. Jangan mengurusi orang yang rumit. Iya. Maka akan menyebabkan terjadinya proses kelupaan terhadap sesuatu yang telah diketahui sebelumnya. Itu normal kan? Nah, oleh karena itu dianjurkan seseorang tidak terlalu memforsir diri. Itu Nabi. Dan hendaklah menyisihkan sebagian waktunya untuk berrefreshing. Sholat sunat. Itu Nabi istirahatkan aku dengan sholat sunat. Tanya, sholat sunatnya diamalin nggak? Orang yang sering lupa perbanyak sholat sunat. Tuh, itu terapinya. Kalau secara zohir refreshing ke pantai, kemana, main ke kedai, ngobrol gitulah, ya. Betul kan? Daya tangkap seseorang tidak selamanya menjamin kemampuan ingatan seseorang. Betul? Betul. Sebab secara internal terdapat faktor yang dapat menghalangi seseorang untuk mengingat sesuatu. Seperti apa? Faktor yang sering menghalangi cepat ingat, rasa takut. Betul. Bisa hilang ingatan. Iya kan? Yang mencekam adanya inferensi dan seterusnya, penuhnya informasi. Iya kan? Jadi banyaknya informasi, kegiatan yang menumpuk membuat seorang semakin sulit untuk mengingat materi-materi yang dipelajari kemudian. Sementara jika informasi terhadap materi yang baru itu sifatnya relatif, lebih baik jika informasi dan kegiatan lebih sedikit. Itu hukumnya. Hal ini terbukti pada anak yang lebih mampu mengingat secara mendetail kan? Ya, anak kan ingatannya detail, banyak. Lama. Dari berbagai peristiwa pada masa lalunya si anak itu. Daripada orang yang dewasa kan. Tanya, antum ingat gak umur 2 tahun? Kalau udah penuh, pacaran udah banyak, informasi pacaran, sering ingat pacar. Maka 2 tahun yang lalu juga lupa. Gitu Iwan gitu ya kira-kira. Gitu ya. Di sisi lain lupa merupakan sifat asal. Catat itu. Jadi nggak mungkin tidak ada manusia itu lupa. Jadi lupa itu usul, tabiat usul.
Manusia itu dikasih lupa dari Allah. Ada baiknya nggak lupa? Kalau antum tidak lupa, gimana? Repot antum hidup. Repot deh. Nyimpen terus repot. Buka kaset repot. Kemarin udah dikaji. Jadi tabiat inilah yang kadang membuat manusia lupa akan hal-hal yang penting. Itu ada maksud. Jadi ada kearifan di sini memahami penyakit tadi. Lalai akan Allah. Maka dia akan berusaha mengingat Allah. Betul kan? Nah, dan perintahnya. Sementara setan selalu menggodanya dari sisi ini. Jadi setan masuk itu dari sisi yang ketiga ini. Lalai dan lupa. Kalau di Quran menyebutnya lalai dan lupa itu tadi kan udah disebut. Apa? Yang ketiga, al-ghaflah wan nisya. Ya. Jadi sudah jelas faktor yang misalnya adalah takut yang mencekam, inferensi, informasi yang terlalu banyak, sering menggali hal-hal memecahkan yang rumit, itu aksesnya bukan bangga dulu, sering lupa, nanti ada akses belakangnya ya. Nah ini terbukti di anak-anak yang tidak banyak informasi masuk kan. Nah ada yang ketinggi. Dan lupa itu sifat asal, tabiat asal dari Allah ya. Sementara setan memasuki di sini. Dari aspek ini kita melihat keberhasilan iblis dalam menggoda Nabi Adam kan. Kita ada di Quran kan. Jadi di sini untuk terapinya sudah jelas secara ritual Islam, perbanyak sholat sunat. Duduk ya. Keempat, was-was, al-waswas, betul kan? Was-was. Ulama memandang bahwa penyakit was-was merupakan akibat dari bisikan hati, ya kan? Yang kurang bersih, yang kotor, yang berpenyakit. Dan adanya angan-angan keduniaan yang didasarkan pada hawa nafsu dan kesenangan duniawi, hedonis. Penyakit was-was ini merupakan penyakit muncul akibat gangguan setan. Keluarnya, ya, setan mengobarkan hawa nafsu, membuat seseorang meragukan agamanya. Disebut lupa daratan, ya, cenderung melakukan perbuatan keji ujungnya, puncaknya. Dalam menanggulangi penyakit ini, metode yang ditempuh psikolog Islam, termasuk tasawuf juga ini. Berbeda dengan ditempuh oleh psikolog modern. Beda, kan ada psikolog modern, ada psikolog Islam. Psikolog Islam itu kalau didalami psikoterapi dalam konsep torekot. Duduk. Jadi psikolog Islam itu ada. Tapi khusus pada kejiwaan aja, tidak memasuki ke fisik. Tapi kalau sudah memasuki torekot dan psikoterapi sudah ada bau fisiknya. Duduk kira-kira. Itu perbedaannya ya dengan psikolog Islam. Psikolog Islam tidak lari ke fisik. Makanya psikolog Islam itu kalau di terapi sering disambung ke ke dokter. Referensinya gitu. Nah antum kalau sudah mendalami inabah justru menafikan ke dokter. Nah itu silakan mau dipakai mau enggak silakan ilmu tadi. Jadi harus sampai puncak ke pengobatan medisnya. Duduk ya. Aduh berat ya. Berarti antum harus belajar apa? Tibun. Nah itu tibun. Was-was. Ujung tertinggi bisa meragukan agama. Kalau udah ragu agama bisa keji. Dalam menanggulangi penyakit ini ada dua disiplin ilmu, psikolog Islami dan psikolog modern. Berbeda.
Islam memandang bahwa sumber utama dari penyakit waswas adalah setan. Sampai? Jadi waswas itu dari luar. Yang dari dalam mana tadi? Yang pertama? Ya. Nah, dari luar. Oleh sebab itu jalan keluarnya adalah waswas jalan keluarnya apa? Torekot. Spesifikasi torekot apa? Zikir. Obatnya zikir. Zikir dalam konsep syariat mengingat kebesaran Allah dalam konsep al-asmaul husna. Zikir dalam torekot, toyibah, nafi, isbat. Itu terapi was-was. Sampai ya? Nah, itu silabusnya. Zikir kepada Allah. Lebih khusus, kalau metode torekot disebut inabah. Makanya konsep inabah terkait tobat. Zikir harus tobat. Tobat fisiknya dimandiin. Namanya mandi tobat. Nah, jangan dibenturkan ke syariat. Nanti bid'ah. Duduk nggak? Betul kan? Jadi bid'ah. Itu terapi untuk dia bisa berzikir menterapi fisik. Ya. Kalau orang sudah ketagihan, ya apapun juga. Kalau dipaksa dibekukan dengan fisik beku, kurang nggak? Nah itu dia. Nah itu makanya kalau ada yang macam-macam di sini kita lolopin gitu nanti. Karena makanya ada bak gitu kan, mandiin aja gitu aja. Ya mandinya bayangin jam 2 digulung lagi, GG, gitu. Ya, itu inabah. Jadi dalam inabah. Ya, dalam risalah ini menekankan akan sifat khusus metode torekot inabah. Insya Allah membahas lebih dalam. Itu ada di penekan awal di waswas. Ya, di waswas, walaupun semuanya dibahas nanti. Salah satu ulama zaman Katumbah namanya As-Samarkandi menyebutkan bahwa setan selalu berusaha menggoda, memperdaya manusia. Jalan yang tempuh adalah antara lain diawali dengan sifat suudzon baik kepada Allah maupun kepada manusia. Waswas itu sering berprasangka buruk baik terhadap manusia, baik terhadap Allah. Bahayanya gini, Allah berdasarkan hambanya. Jadi pas kita merasakan orang itu berbuat buruk, jangan dijaharkan. Itu inabah. Jangan dijaharkan. Kalau dijaharkan, dikalamkan. Kalau dikalamkan bisa terjadi, persentase terjadinya tinggi. Duduk kan? Kalau terhatikan, sembunyikan. Nah, secara torekot, kalau terhatikan, jaharkan kebalikannya. Duduk. Paham nih nggak? Ade, konyol dan gue buruk. Dadadang ke gue buruk nak umpamo. Akan ke gue buruk nak umpamo. Jangan dijaharkan. Kalau bertanya gitu boleh. Akan nggak enak. Oh enggak, itu berbuat baik. Perasaan ambonya gue buruk. Silakan tuh. Jadi itu metode. Tahu tidak tahu atau tidak tahu. Mungkin saja yang menyampaikan gitu tahu. Dari kebalikan yang diucapkan. Nah, karena ini terapi, nah sifatnya keguruan, anu menyampaikan metode mursidan. Duduk. Jadi ketangkep sama Ikhwan Fauji ya. Ikhwan Fauji kalaupun tahu dia berlaku buruk, tetap ucapannya baik. Bukan suudzon. Duduk gak? Sampai. Itu metode nubuwah namanya. Nabi tidak pernah berkata buruk, walaupun dia dibuat buruk. Ini udah ke dalam nih. Jadi metodenya tadi, waswas tadi apa? Terapinya, fisiknya, zikir, iya kan? Spesifikasi secara torekot metode ada disebut metode inabah. Dasar inabah ditarik dari Al-Quran.
mendekat kepada Allah, meluruskan hati supaya jangan timbul was-was setan. Itu kesimpulannya. Dan ini ada metodenya dengan runut silabus-silabusnya, salah satunya wudu, tahara, tobat, mandi tobat, ya, sholat tobat, ya. Betul kan? Banyak itu. Zikirnya bertahap. Ada zikir yang disebut zikir nafas. Ada zikir yang disebut zikir qalbiyah. Iya. Ada kopi sampai dia menjadi taat baru lepas. Kehidup masyarakat itu kenapa? Udah duduk ya silabus ini walaupun besok tapi Anda menjelaskan sekarang setelah lebih gemblang. Karena titik pangkal dari metode tarekat banyak khusus untuk ini adalah pada was-was tadi. Ya. Selanjutnya kelima, alias apa artinya? Frustasi. Nah, ini banyak nih. Ini umum kan? Latas ribu, galau, ya, frustasi juga. Menurut Asy-Syarqawi, ini kita nukil dari ulama. Putus harapan dan putus cinta itu puncak tertinggi, putus asa. Jadi frustasi itu puncaknya putus asa. Keren ya puncaknya ya. Bunuh diri loh. Jangan sering galau. Ujungnya bisa putus asa. Nah, muncul perasaan ini biasanya ketika seorang berhadapan dengan macam-macam cobaan, persoalan hidup, bertolak belakang dengan hawa nafsu keinginan kita. Sifat tersebut sangat dicela oleh agama karena menjadikan seorang statis. Betul kan? Orang yang galau hantok. Bantal guling sih dikasih hanto, saya dibawa kece hanto, ya kan? Nah itu jadi malie orang galau gampang. Kalau biasa mengece Jawa ngaji informasi tahu-tahu hano itu tandanya galau. Tandanya Galau. alias. Ya. Udah sampai. Kalau tabiatnya memang pendiam jangan disebut alias. Ya gitu, ya, jangan, mesti cerdas dong ya, bawaan karakter ya. Jadi udah jelas di situ. Terapinya Allah berfirman, Yusuf 87 itu terapinya. Ayat 87. Ya baniyat. 87. Ya bani yadhhabu fadahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min ruhillah innahu la ya'yasu min ruhillah illa al-qawmul kafirun. Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Puncak dari putus asa adalah bunuh diri, itu kafir. Amalan daripada untuk orang yang sering galau, bahasa mudanya ya Rahman ya Rahim, banyak bersyukur. Apa? Jangan menyebut alhamdulillah, alhamdulillah itu berbeda. Alhamdulillah itu terkaitan dengan kejadian kun. Betul gak? Jadi kalau ditanya alhamdulillah termasuk ismu adzan itu. Kalau ya Rahman ya Rahim itu terapi pengobatan pada orang yang frustasi. Jadi kalau ditanya antum sebagai penterapis, obat yang galau adalah ya Rahman ya Rahim, ya Rahman
Ya Rohim, sebanyak dosa antum. Kalau sebanyak dosa antum, sebanyak antum hidup. Kalau sebanyak hidup, sebanyak antum umur antum. Duduk. Gitu. Itu amalannya. Jadi sebanyak umur ya. Apa nih? Antum hidup, sering frustasi, perbanyak itu. Gitu. Ya. Jadi kemarin diajarin sebanyak umur antum. Berarti banyak yang enggak galau. Pinter antum. Begitu ngobatinnya. Udah ya. Jadi jelas kan? Ini untuk ini obatnya. Dasar Qurannya ini, intelektualnya ini udah penuh tuh. Oh, jadi pada sarjana. Sarjana galau. Nggak enak sebut sarjana. Keenam. Nah, kalau disebut bahasa psikologi ya di frustasi ini namanya mental hygiene. Munculnya perasaan frustasi disebabkan oleh kegagalan seorang dalam mencapai tujuan. Hati-hati, nggak lulus DO bisa frustasi ya. Nah, di sini perlu yang disebut syukur bahwa antum masih bangok gitu kan. Mangga pula pusing kan. Itu kira-kira gitu. Keenam, rakus. Tamak. Kira-kira apa definisinya? Bukan cukup, berkelebihan. Lebih. Itu namanya rakus. Betul kan? Nah, keinginan yang melampaui batas. Biasanya melampaui batas itu bahasa siapa? Bahasa nafsu kan? Iya kan? Bukan bahasa arif kan? Setuju nggak? Kalau bahasa nafsu letaknya di mana? Perut ke bawah kan? Iya. Nah, itu rakus. Jadi oto rancak, buka dulu lebih rancak. HP keluar baru, model spesifikasinya keren, beli pula. Gunanya sama. Betul kan? Itu yang ngomong mana? Perut bawah apa? Perut. Hati-hati tamak. Berlebih-lebihan didasari oleh kemauan hawa nafsu yang tidak terkendali. Jadi ilmunya dikendalikan. Terkait dengan puasa, levelnya yang di sini. Jika seorang mengikuti hawa nafsunya secara berlebihan, maka selama ia bersikap tamak dan tidak pernah merasa puas dengan apa yang dia terima, selama itu pula antum terperangkap oleh angan-angan dunia. Tamak ini bukan dari akses luar. Hawa nafsu antum. Yang was-was aksesnya dari luar. Duduk kan nih? Pahami? Jadi kalau mau batinya ada dari diri antum sendiri, terletak pada hawa nafsu. Ya. Bukan dari amalan dari luar. Duduk. Jangan terperangkap ya oleh angan-angan. Misalnya, awak kalau misalnya bisa ke Jakarta, wih senang banget. Awak kalau bisa jadi orang Eropa bahagia banget. Itu terperangkap angan-angan. Ujungnya nanti tamak. Duduk. Jadi selama itu pula jangan terperangkap angan-angan dunia yang tidak pernah terwujudkan. Boleh berangan-angan tapi bukti terwujudnya di atas 80%. Paham nggak? Saya ke Bandung karena dapat beasiswa dan saya akan tinggal di sana. Itu sudah masuk persentase yang boleh berangan-angan. Nah gitu. Takutnya tamak nanti penyakitnya. Karenanya cara memedung sifat tamak adalah dengan membiasakan diri qanaah juhud. Qanaah. Rendahnya qanaah. Jadi qanaah itu apa? Berketerusan. Berbuat baik. Jadi kalau serupiah. Kalau misalnya duha ya duha. Qanaah ya. Salatnya qanaah gitu. Sampai
Sehingga dengan demikian ia akan bebas dari perbuatan hawa nafsu yang sifatnya dari tamak tadi. Jadi tamak itu qanaah. Terapinya berqanaah. Sudah itu hidup sederhana dalam bukan miskin, yuhud, ya. Nah, jadi itu kita batasi rakus ini ke dalam kejiwaan ke situ. Terapinya. Ketujuh, terpedaya al-gurur. Ini jenis penyakit mental dulu. Diakibatkan oleh salah persepsi tentang kehidupan dunia. Tadi terperangkap, kalau ini salah berpikir terhadap kehidupan dunia, maka antum terpedaya. Banyak orang salah berpikir. Salah berpikir kehidupan dunia, antum akan lupa dengan Al-Khaliq, pencipta. Itu kejiwaannya. Ya. Keterperdayaan dalam salah persepsi berpikir ini berkisar ada dua. Ada dua hal. Satu tentang kehidupan duniawi. Pemahaman yang tidak benar terhadap kehidupan kita di atas dunia. Maksudnya salah bahwa dunia dianggap segala-galanya itu salah. Itu salah persepsi. Antum cita-cita sekarang ingin jadi ulama. Supaya antum bisa jadi dapat hasil yang besar, ulama 1000 umat, itu salah. Persepsi begitu salah, itu dunia aja. Ya. Dunia merupakan tujuan akhir, salah itu. Maka antum akan kena penyakit gurur. Penderita penyakit ini meragukan kehidupan akhirat. Ragu dulu. Benar nggak nih? Benar nggak? Ya. Akhirat dianggap ilusi, tidak kekal. Sementara kehidupan dunia segala-galanya. Gitu. Nah, ini banyak di luar kan. Walaupun dia kuat dari muslimnya, masih banyak. Katrat pada akhirat masih banyak. Berarti dia penyakitnya adalah terpedaya. Persepsi yang demikian dikenal dengan ilmu filsafat. Ini ilmu filsafat ya. Ilmu filsafat menyebutnya apa? Hedonisme. Sampai? Jadi kalau antum di ilmu filsafat menyebut hedonisme, ini ada kaitannya dengan penyakit terpedaya atau al-gurur dalam konsep penterapi. Ya. Ilmu tasawuf menyebut hedonis. Sedangkan menurut Islam untuk menanggulanginya penyakit ini adalah dengan kuatkan iman. Paham? Rukun iman. Perbanyak. Iman kepada gaib, iman kepada hari akhir, iman kepada, udah banyak itu rukun iman. Kuatkan di situ. Berarti ini kan penyakit dasar. Salah berpikir, salah persepsi. Kuatkan rukun iman. Dengan iman, seseorang akan menyadari konsep rukun iman dalam inabah ada. Larinya agak sedikit ke materi. Nah, kan bingung kan, gimana menguatkan iman dalam konsep rukun materi. Makan alang-alang, katanya, bingung kan, nggak nyambung kan. Misalnya terapinya makan daun daun sirsak katanya, nggak nyambung kan? Nah, nanti penjelasannya, rasain dibuat sulit dulu. Ya, jadi hati-hati, iman seorang akan menyadari bahwa kehidupan dunia sesungguhnya bersifat sementara. Itu iman, menekankan iman. Antum sementara numpang ngombe kalau orang Jawa, numpang minum di sini, betul kan? Itu rukun iman. Itu salah satu terapi untuk bisa menghindari penyakit al-gurur. Dalam hal ini Allah berfirman. Jadi penyakit ini sebenarnya nggak begitu susah-susah banget ya. Jarang muslim kena sebetulnya ya. Sebetulnya gurur ini jarang seharusnya. Tapi masih banyak di konsep zaman sekarang penyakit ini. Allah berfirman, ada 3 terapi dari Allah. Al-An'am 32. Catat itu. Al-Ankabut 64. Catat aja.
Al-Hadid 20, Muhammad 36. Ya, andung yang baca ya di Muhammad 36. Sama itu artinya. Wa ma hadhil hayatid dunya ilahu walai. Bahwa dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Itu dia. Jadi diingatkan, penyakit terpedaya otak kita diingatkan dengan akhirat. Duduk ya. Nah, itu solusinya, terapinya dalam kejiwaan. Jadi Al-Ghurur ini memang tentang kepercayaan kepada Allah harus dikuatkan, termasuk dalam kategori terpedaya adalah ini termasuk penyakit ini, gurur juga, kesalahan persepsi terhadap Allah. Ah, di sini terkait dengan makrifat. Itu penyakit beratnya. Jika Allah itu memang benar-benar ada, maka Ia akan memberikan kenikmatan di akhirat. Itu dalam bahasa itu. Mereka menganalogikan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Jadi kesalahan persepsi, adanya kedudukan, kenikmatan, harta. Ini terlalu salah persepsi ya. Kedudukan yang diperoleh seseorang tidak selamanya merupakan indikasi Allah meridhoi. Duduk nggak? Jadi orang berada, wah dia mulia nih, rezeki mudah, Allah ridho. Salah itu. Paham nggak maksudnya? Ya, paham itu? Itu salah persepsi. Melainkan yang benar, Allah memberi kedudukan, dikayakan antum, dimudahkan urusan. Itu tandanya apa? Ujian. Itu juga cobaan. Itu yang benar. Jangan salah persepsi. Kalau salah persepsi, antum terperdaya. Catat itu, Ustaz ya. Jadi ini yang sedikit, tapi perlu kan? Banyak ulama terperdaya karena dia dianggap keulamaannya itu adalah ridho Allah. Padahal itu adalah tetap ujian. Antum jadi ustadz, antum bisa ngobatin orang, antum kaya, itu tetap ujian. Itu maqamat arif. Ridho Allah itu tinggi banget deh. Sulit dijangkau oleh kepala. Ridho itu kan maqamatnya mahabbah. Jati ya, betul kan? Beda. Jadi zaman muda Allah meridhoi, buktinya antum kaya, itu salah. Kaya itu kan ujian, cobaan, miskin ujian, kedudukan ujian, betul kan? Syariat itu kan ngomong gitu kan? Cuman persepsi pemahaman kita sering terpedaya. Maka antum jadi penyakit tuh nanti. Dari sisi lain, sifat terpedaya juga sering merasuk ke dalam jiwa orang yang berkeyakinan tinggi. Bahwa dengan sifat Rahman Rahimnya, Allah mentolerir perbuatan-perbuatan hambanya yang sengaja melalaikan perintah-perintahnya. Hati-hati. Kira-kira paham nggak maksud ini? Gini, saya yakin deh, saya lupa ini nggak sholat nih hari ini. Itu kan Allah Maha Rahman dan Rahim, dimaafin. Udahlah besok ini gimana? Nggak sholat lah, Allah ngemaafin kan? Gampangin nggak sholat, gampangin nggak zakat, gampangin sedekah. Allah kan Rahman Rahim, lebih tinggi rahmatnya daripada siksanya. Kan sering nyandaran gitu. Itu termasuk terperdaya, bukan pikiran antum itu. Pikiran yang di sono. Ya. Tetangga sebelah kita ya. Gitu. Tetangga sebelah kan banyak kan ya. Jangan terperdaya. Ini udah tinggi maqamatnya. Orang sering terperdaya terkait makrifat kepada Allah. Ya. Dengan demikian penderita penyakit ini cenderung selalu mengabaikan perintah Allah. Menyepelekan, menggampangkan perintah Allah. Karena dia menganggap Allah itu serba memaafkan. Jangan terperdaya itu. Betul Allah Maha memaafkan. Dengan tidak menyadari sesungguhnya ia terjebak dalam persepsi yang keliru. Banyak gak ulama sering terjebak sini? Duduk ya, setidaknya tahu. Nah, gimana terapinya dong secara obat? Ini terapi yang berat. Khusus. Andung gak akan sampaikan dulu. Konsep jatullah nanti. Dan duduk.
amalnya disir, amalnya dilub, laduni. Terpedaya ini kenanya kepada ulama, orang awam nggak kena. Percaya nggak Ustaz? Macam dia ini kena nih. Yang duduk kena nih. Itu. Tapi perlu diketahui kalau ada orang sudah begini masuk ke sini, intelektualnya tinggi tuh. Ngobatinya hati-hati. Dokternya harus spesialis kan. Duduk ya. Jadi plot-plot hal ini yang perlu dipahami. Penyakitnya tadi kan dunia ini hanyalah permainan dan sendagoro. Hati-hati terpedaya tuh. Dunia ini penting juga. Jangan anggap sepele. Ladang bukan? Terpedaya dengan kata-kata itu kan. Itu firman Allah. Sisi balikannya yang harus diketahui. Bahwa antum di dunia pun artinya jangan menganggap sepele itu. Karena dunia ini adalah modal untuk bisa baik di akhirat. Kalau di sini dianggap sepele aja, salah nggak? Ya, jadi serba susah kalau berpikir kayak gitu ya. Gitu. Jangan terpedaya ya dalam hal pemahaman. 8. Ujub, bangga diri. Ujub bangga diri yang paling bahaya dirasa. Kalau ujub bangga diri keluar, itu diketawain. Masih mending. Kalau ujub masuk ke dalam rahasia, bahaya itu. Kena juga di ulama gede-gede ini. Mungkin tinggi, itu mungkin kenanya juga mungkin yang tinggi juga orangnya. Jadi seterata penyakit itu nih, ibaratnya udah kanker akut. Gitu. Ya. Perasaan bangga diri ujub sedikit berbeda dengan perasaan sombong. Beda, kibir. Beda nggak? Apa sih bedanya? Ujub dan sombong beda. Kibir masih penyakit influenza. Kalau ujub, udah kanker bro, gitu. Ya. Menurut Al-Ghazali, kibir atau sombong perasaan yang muncul pada diri seseorang, di mana ia menganggap dirinya lebih baik, lebih utama dari orang lain. Sedangkan ujub, perasaan bangga diri yang dalam penampilannya tidak memerlukan atau melibatkan orang lain. Itu udah ujub. Aden seorang bisa, tidak perlu hilang apa itu? Jamaah hilang. Itu ujub. Nggak perlu orang lain. Tuhan dong ya. Iya kan gitu. Itu ujub. Jadi beda nggak? Beda. Kibir, ujub beda. Penyakitnya udah kronis. Lebih fokus kepada rasa kagum terhadap diri sendiri. Bangga dengan diri Den bisa menyelesaikan seorang. Itu ujub. Betul kan? Ya. Kalau kibir, sombong kan masih kecil. Lah kalau Indah Den nggak selesai itu masih sombong. Ya beda kan? Kadang-kadang pada sebagian orang emosi ini merupakan tingkah laku yang dominan dalam kepribadian dan dapat menimbulkan sifat sombong, angkuh serta merendahkan diri kepada orang lain. Ujungnya merendahkan dirinya, akhirnya dia sering melakukan gini. Siapa tuh? Siapa tuh? Oh ya nanti. Itu udah ujub. Itu bukan sombong. Betul nggak? Ada kayak gitu nggak kita ngadepin kayak gitu? Beda dengan mangan nggak mari. Waden tahu, Den dosen. Itu nggak bahado. Masih kecil itu. Itu kibir tuh. Siapa tuh? Ya nanti. Suruh tunggu dulu. Itu ujub. Bisa membedakan nggak? Bisa ya? Kena nggak media? Tanya. Kena nggak media? Beda intelektualnya ya. Ada orang nggak mari. Ada entah dosen kok. Pandai lah nggak mari cari waktu. Itu masih penting. Itu kibir. Siapa dia? Nanti. Tunggu sebentar ya. Beda. Itu intelektualnya tinggi tuh. Tapi kena ujub. Kanker penyakit itu. Manghujam kalma. Padinan pertama atau padinan kedua? Padinan kedua.
kepekaan di situ kan kita mesti dapati, memahami gimana ngobati orang ini. Ya. Kadang-kadang orang kayak gitu kalau udah kayak begitu terus sering minta tolong loh. Padahal dia merasa dirinya bisa. Akhirnya dia tidak mampu lagi, kalau rahmat Allah datang dia minta tolong. Itu harus masuk wali itu. Wali habis ini ya. Jadi penilaian yang tinggi terhadap suatu pemberian, ya, ini termasuk ujub. Sikap yang selalu mengingat-ingat pemberian dan sikap pamrih terhadap perbuatan yang dilakukan terhadap hal-hal yang termasuk kategori ujub. Bahwa ujub merupakan perasaan senang yang berlebihan, yang disembunyikan. Ya. Kemunculan disebabkan adanya anggapan bahwa si pasien merupakan orang yang paling baik dan paling sempurna di dalam segalanya. Itu ujub. Benar nggak? Secara si syariat benar ya. Tapi itu ujub. Kenapa demikian? Insya Allah di Inabah nanti paham. Konsep itu termasuk konsep yang tergabung sombong dengan yang disebut isik. Jadi asik. Ya dia puji orang itu. Ada maksud di balik itu supaya dia ke situ terus ya. Oh, enak sama dokter ini kena puji. Di balik itu yang bahaya. Tahu nggak? Ada nggak orang berobat enak sama dokter ya? Oh, nyaman bener. Tapi coba datang itu yang duitnya kecil. Kasih resep, udah besok selesai, antum sembuh. Suruh jangan datang lagi. Ujub nggak tuh? Mudah-mudahan nggak kena deh. Ini mengakibatkan hati antum beku. Beku dalam menerima kebaikan. Aduh, bahasanya kan mudah-mudahan sampai ya. Karena ini sampai gitu ya. Sampai. Nah, jadi ini adalah terapi dari Allah langsung. Tolong didalami Quran surat Fusilat ayat 51 dari perkara ujub ini. Itu dasarnya. Fusilat ayat 51. Fusilat wa ija an'amna. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. Dan apabila kami memberikan nikmat kepada manusia, ia berpaling dan menjauhkan diri. Tetapi apabila ia ditimpa malapetaka, maka ia banyak berdoa. Ini kejadian di Cianjur. Ujub rame-rame gitu ya. Nah, jadi pahami konsep-konsep ini. Jadi untuk kita ini dibalik. Apabila kami diberi nikmat, kita tetap berdoa. Ya. Jangan menjauhkan diri, tetap berdoa. Di situ tetap ada ujian dan cobaan. Kalau kita ditimpa malapetaka, introspeksi dulu. Akui, saya yang berdosa. Duduk. Siapa tahu dosanya dosa ulama. Kalau dikasih alam berdakwah. Ya, paham nggak? Atau yang kedua secara metafisis, walinya sedang diganti, belum jadi. Nggak ada yang apa? Nggak ada yang mengendalikan. Bisa kan?
Duduk nggak kira-kira pemahaman ini? Jadi konsep pemahaman terapi juga terkait dengan makrifat. Ya. Ya, di sisi lain orang yang bangga dengan dirinya ini menyadari akan kepribadiannya. Yang bangganya tersembunyi bisa sadarnya cepat sebetulnya. Mengerti akan kesalahannya tahu. Karena dia peka. Tapi sayangnya dia tidak mau berubah. Tuh. Jadi susah. Itu udah kronis banget gitu. Terakhir kita bahas dengki, iri hati. Iri hati juga disebut dengki. Gejala luar yang kadang menekan kepada perasaan dalam hati. Gejalanya luar. Akan tetapi gejala tersebut tidak mudah untuk diketahui. Siapa musuhnya tidak diketahui. Kadangkala begitu. Ya. Kalau masih diketahui itu masih dangkal. Ya. Sebab seseorang kan berusaha semaksimal mungkin untuk menyembunyikan gejala tersebut. Rata-rata orang iri sama dengki disembunyikan. Jadi jujur nggak kena di sini umumnya. Berani antum iri itu jujur? Berani nggak dengki jujur? Nggak ada yang berani. Setuju nggak? Bahaya nggak penyakitnya? Bahaya kan? Karena tersembunyi. Jadi asal iri muncul akibat kegagalan seorang dalam mencapai sesuatu tujuan. Itu bisa iri. Oleh sebab itu emosinya ini menjadi kompleks, bukan satu. Menjadi sangat kompleks. Kalau penyakit itu kompleks. Ya. Dasarnya terdiri atas rasa ingin memiliki, kemudian kompleksnya rasa marah, kemudian terakhir rendah diri, mantok. Itu kompleks jadi satu. Ya. Dengan demikian tidak dapat dikatakan bahwa iri sebagai kumpulan dan rasa marah. Tidak. Bisa dikatakan begitu. Iri adalah kumpulan dari rasa marah, rasa ingin memiliki, rasa rendah diri. Itu tiga tuh. Itu yang namanya iri, dengki. Adalah kumpulan dari rasa marah, rasa ingin memiliki, rasa rendah diri. Jadi satu. Ya, itu namanya iri. Ya. Lebih dari itu memiliki karakteristik sendiri karena bergabung. Di antara gejala yang nampak adalah marahnya berbeda dengan marah yang di atas. Marahnya disembunyikan. Kalau marah disembunyikan bahasanya apa? Dendam, dengki. Betul. Dia ketemu bisa senyum. Tapi gimana membunuh? Paham ya? Paham ya? Nah. Jadi di luar tanpa ada orangnya dia menghina. Membuka rahasia, mencari titianan lapuh orang Minang sebut dan lapuh orang Minang. Itu kira-kira. Membisu, menyendiri, kalau ke pribadi, mogok makan, sensitif, seterusnya. Hal ini bisa diklasifikasikan menjadi dua. Iri yang dilahirkan melalui kompetisi atau yang disebut al-mu'anfasah. Lahirnya iri karena kompetisi, itu al-mu'anfasah. Iri yang melahirkan kompetisi tidak sehat. Yang pertama agak sehat. Al-hid wal hasad. Irinya tidak sehat. Nah, ini agak mulai ini karena penyakit ini berat, bahasanya juga berat. Jadi iri jenis pertama atau disebut al-mu'anfasah merupakan kompetisi sehat untuk meniru hal positif. Ini dibolehkan. Kira-kira apa? Iri yang dibolehkan.
Fastabiqul khairat. Betul kan? Jadi boleh antum sedekah digembar-gembor. Itu iri al-mu'anfasyah namanya. Iya kan? Ada tarbiyah merangsang orang untuk melakukan sedekah. Duduk. Nah, itu dia. Iri jenis ini merupakan sesuatu yang dibolehkan oleh muslim. Allah memberitahu dan ini boleh dilakukan. Al-Maidah ayat 48. Coba baca. Itu dasarnya. Dan ini ada terapi ya. Untuk bisa ini ada terapi. Ini salah satu terapi. Wa anjalna ilaika. 48. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Pengertian dalam tafsir, berlomba-lomba dalam kebaikan, beritakan, sampaikan. Ya, itu iri yang dibolehkan. Duduk ya. Nah, jadi yang kedua ini yang paling krusial. Ini yang berbahaya. Iri dalam jenis kedua didasari rasa benci terhadap orang yang memiliki yang dimiliki orang lain. Itu nggak boleh kan? Itu udah pada tahu ya. Baik yang berkaitan dengan materi maupun yang berhubungan dengan kedudukan, kepintaran, jabatan, itu nggak boleh. Ya. Iri dalam kategori ini cenderung memunculkan sikap antipati, bahkan melahirkan sikap permusuhan. Betul kan? Nah, ini mainannya di dunia nanti pilek. Pilek, hati-hati ya. Kemunculannya lebih disebabkan oleh rasa sombong, kaitan di atas, ria, takut kehilangan kedudukan. Jadi secara umum untuk mengatasi penyakit ini akibat tekanan mental, penyakit jiwa yang tergolong unorganik, kan unorganik itu ya.
adalah dengan terapi mendidik akhlak sejak dini, menciptakan keluarga dalam rumah tangga sakinah. Ya, oleh sebab itu dalam Islam mendidik akhlak bagi ini dari dini gitu, dari kecil. Ya, lantas orang tua pun dituntut untuk berperan gitu. Ini konsepnya istilahnya bagi ini ya, kepentingan kita jangan memikirkan diri, kepentingan umat dalam konsep sedikit. Jadi sudah yang disebut mursidan ya. Jadi bukankah Nabi SAW diutus untuk memperbaiki, menyempurnakan akhlak? Mengapa Islam juga melarang minum-minuman keras, mabuk-mabukan? Itu salah satu iri yang nggak boleh yang nggak boleh kita amalkan. Di antaranya berbuat zina, homoseksual, menyuruh melihara kebersihan, kesehatan. Jadi ketahui bahwa yang demikian itu mabuk-mabukan, zina lebih dari itu adalah merusak diri sendiri, yaitu tatanan sosial, akhirnya destruktif, mengakibatkan penyakit. Seterusnya penyakit tersebut dalam mental higiene disebut dengan penyakit organik ya. Jadi sudah ke fisik yang amat membahayakan. Itu sebabnya di Al-Maidah 90 Allah berfirman, coba dibaca 90 ayat yang sama, ya ayyuhalladzina amanu. Ini udah ke fisik larinya. Nanti udah ke fisik. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Yakin ya secara logika bahwa itu kenanya nanti ke fisik. Yakin ya. Jadi ujungnya nanti kenanya ke fisik ya. Nah ini ada terapi lagi dari runut yang atas, kena ini fisiknya kemana, kena ini fisiknya kemana, itu di inabah ya. Nah, jadi ada di tibun itu juga Allah berfirman di Al-Isra ayat 32, anu yang bacanya wala taqrabut, Al-Isra 32 ya, wala taqrabuz zina annahu kana fahiyasatan wasa'ababillah. Artinya cara mengatasinya, kata Allah, jangankan melakukan, mendekati saja tidak boleh. Pacaran nggak boleh. Nah, ya jangan, itu mendekati. Mendekati aja nggak boleh. Ya, itulah